Чуть радует, на мне только пальцы крутят, и мне звонят из улиц. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak dosen Eeng Juli Efrianto selaku pengajar mata kuliah Ekonomi Makro kelas B Prodi Ekonomi Syariah. Dan tak lupa juga teman-teman yang saya banggakan dan saya hormati. Sebelum kelompok 7 menjelaskan, memulai dan mempresentasikan materi yang telah diberikan oleh Bapak Eeng Juli Efrianto, maka daripada itu izinkan kami dari kelompok 7 untuk memperkenalkan diri masing-masing. Saya Muhammad Zamzami akan menjelaskan tentang histori atau sejarah ekonomi makro. Baiklah, saya akan menjelaskan sejarah atau histori ilmu ekonomi makro. Pada tahun 1776 abad ke-18, ilmu ekonomi makro mulai berkembang sejak ditulisnya buku oleh seorang ahli ekonomi yaitu Adam Smith yang berjudul An Inquiry into Nature and Cause of the Will of Nation. Bagian dari Adam Smith menjadi dasar bagi ahli ekonomi berikutnya, yaitu Thomas Malthus, David Ricardo, dan John Stuart Mill. Ahli ekonomi tersebut dikelompokkan sebagai ahli ekonomi klasik. Tradisi klasik pada perkembangannya menjadi teori ekonomi mikro. Sisi lain dari perkembangan ilmu ekonomi Adam Smith adalah ekonomi liberal yang dikembangkan oleh Karl Marx yang dianut oleh negara-negara sosial komunis, yaitu golongan radikal atau golongan New Life. Depresi ekonomi yang terjadi pada tahun 1930, tepatnya pada abad ke-20, melahirkan ahli ekonomi baru yaitu John Maynard Keynes dengan hukumnya yang terkenal dengan General Theory of Employment, Interest and Money yang menjadi perkembangan teori ekonomi makro. Perkembangan keadaan ekonomi semakin pesat dan rumit sehingga tidak dapat dipisahkan oleh alat-alat yang sudah dikembangkan oleh klasik dan Keynes seperti stagnasi, ketidakpastian masa depan, dinamika ekonomi, dan lain-lain. Sehingga muncul paham baru yaitu Post-Keynesian economics, kelompok minoritas, rational expectations, supply-side economics, dan supply-side economics. General teori yang diungkapkan oleh Keynes terdiri dari dua hal pokok, yakni satu, kritik terhadap kelemahan teori klasik yang idealis atau utopian mengenai asumsi pasar dan terlalu ditekankannya masalah ekonomi pada sisi penawaran. 2. Usulan untuk pemulihan perekonomian dengan memasukkan peran pemerintah dalam perekonomian sebagai langkah untuk menstimulir sisi permintaan. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindi Kumalasari. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang permasalahan ekonomi makro di Indonesia dan tujuan ekonomi makro. Permasalahan ekonomi makro di Indonesia yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi yang terganggu. Misalnya seperti kasus harga masker yang semakin melambung tinggi akibat pandemi COVID-19. Dan yang kedua yaitu tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Salah satu contoh dari tingginya tingkat pengangguran yaitu seperti suatu perusahaan yang mengurangi tenaga kerja yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang mana membuat perekonomian perusahaan tersebut menjadi krisis. Dan
salah satu contoh dari tingginya tingkat kemiskinan, yaitu seperti ketika kita sudah memiliki keterampilan ataupun bakat dalam membangun suatu usaha, tetapi karena adanya keterbatasan modal, maka di saat itulah terjadinya krisis ekonomi yang mana menyebabkan masyarakat kurang dalam membangun keterampilan dan bakat yang mereka miliki. Tujuan ekonomi makro yang pertama yaitu meningkatkan kesempatan kerja atau employment, yang artinya di mana suatu kegiatan perekonomian diusahakan dapat menciptakan kesempatan kerja yang tinggi supaya tidak menimbulkan pengangguran. Dan yang kedua yaitu kestabilan keadaan perekonomian, yang artinya kestabilan perekonomian yang dicapai dapat berupa kestabilan tingkat pendapatan, kesempatan kerja, dan harga barang yang berlaku di pasar. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rahma Elzani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi makro, contoh ekonomi makro, dan revolusi ekonomi makro. Pengertian ekonomi makro. Ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari tentang perekonomian secara agregat atau keseluruhan, yang mana di dalamnya membahas isu-isu penting tentang perekonomian di Indonesia, seperti pendapatan nasional, tingkat pengangguran, inflasi, neraca pembayaran, dan perdagangan internasional. Dan adapun contoh ekonomi makro dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti menghitung pertumbuhan ekonomi, menghitung tingkat pengangguran, melihat kesempatan kerja, menghitung inflasi, menghitung deflasi, dan melakukan kerjasama antar negara di dunia. Ekonomi makro, depresi besar atau Great Depression, yaitu membuyarkan keyakinan terhadap hipotesis ekonomi klasik, sehingga menyebabkan depresi besar berlangsung cukup lama dari tahun 1929 sampai 1933. Sehingga menimbulkan masalah besar, contohnya seperti pengangguran di Amerika Serikat, lebih dari 25% angkatan kerja, output perekonomian berkurang, dan investasi pun merosot tajam. John Maynard Keynes membuat buku yang berjudul The General Theory tahun 1936 untuk memperbaiki perekonomian yang sedang terjadi pada saat itu. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Elzani dari Prodi Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu perkembangan ilmu ekonomi berupa ekonomi makro klasik, Keynes, dan mazhab terkini. Yang pertama, ekonomi makro klasik. Ekonomi makro klasik adalah teori makroekonomi yang diturunkan dari teori-teori ekonomi mazhab klasik. Pemikiran ekonomi klasik disebut juga sebagai kapitalisme laissez-faire. Perekonomian dapat mencapai kemakmuran universal hanya melalui sistem kebebasan ilmiah yang disebut laissez-faire, yaitu setiap orang berhak melakukan apapun yang diinginkannya tanpa campur tangan negara. Harmoni ilmiah atau keseimbangan akan tercapai dengan sendirinya karena adanya faktor invisible hand. Karakteristik ekonomi makro klasik: yang pertama, model klasik sebagian besar disimpulkan dari studi ekonomi. Yang kedua, output dihasilkan dari modal dan tenaga kerja dalam jangkauan pendek dan modal tetap. Permintaan dan penawaran akan tenaga kerja menentukan jumlah upah. Ini menentukan pandangan klasik tidak ada pengangguran. Hukum Say, atau dengan istilah supply creates its own demand. Penawaran menciptakan permintaannya sendiri. Hukum Say diuraikan oleh David Ricardo yang menjelaskan bahwa tidak seorang pun melakukan produksi kecuali ia bermaksud akan membeli beberapa komoditi lainnya yang mungkin akan berguna dalam produksi yang lainnya. Yang kedua, ekonomi makro Keynes. Ekonomi makro Keynes adalah teori makroekonomi yang menjelaskan tentang pengeluaran total atau permintaan agregat dalam perekonomian dan dampaknya terhadap inflasi dan output. 1. Penentu tabungan dan investasi. Besarnya tabungan ditentukan dari pendapatan rumah tangga, sedangkan
investasi tidak semata-mata dipengaruhi oleh tingkat bunga, tetapi terhadap ekonomi dan perkiraan ekonomi ke depan dan perkembangan teknologi. Yang kedua, penentu bunga. Menurut Keynes, suku bunga ditetapkan oleh permintaan dan penawaran uang. Yang ketiga, penentu tingkat kegiatan ekonomi negara ditentukan dari besarnya permintaan efektif, yaitu permintaan yang disertakan dari kemampuan untuk membayar barang dan jasa yang dimintanya. Yang keempat, tingkat upah. Tingkat upah tidak mudah mengalami penurunan. Yang ketiga, ekonomi mazhab terkini. Pengertian ekonomi mazhab terkini adalah beragam pendekatan dalam sejarah pemikiran ekonomi yang cukup penting untuk dikelompokkan sebagai aliran pemikiran. Walaupun para ekonomi tidak selalu tergabung dalam aliran tertentu, terutama di era modern atau sekarang, perekonomian kelompok ke dalam sejumlah aliran umum terjadi di dalam ilmu ekonomi. Pengelompokan ekonomi terbagi menjadi 3. Yang pertama, pramodern, yang terdapat di dalamnya Romawi, Yunani, Persia, Arab, Tiongkok, dan India. Yang kedua, modern awal, terdapat di dalamnya merkantilisme, fisiokat. Dan ketiga, tahap modern atau sekarang, dimulai dari pemikiran Adam Smith dan ekonomi klasik pada akhir abad ke-18. Teori ekonomi klasik telah berkembang sejak awal era modern.